Waalaikumsalam, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yes. Rio, Fari, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Kantong sehat, kantong? Ah, Ya, habis jalan-jalan ya kan? Liburan kemarin? Di rumah Jaka. iya, Kak. Selasa yang kemarin Rio kemana nggak datang? Ah, Selasa kemarin nggak ada Rio. ket, Nggak datang, nggak masuk. ketidur Anda. Oh, sepi tuh. Sepi kelas ini kalau nggak ada Rio. Iya. Mana pohon Ketiduran. pisangnya dari itu bang? Pohon pisangnya di belakang dari itu bang tuh? Belum. Belum. Oke. Baik, masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Tentang apa? Berbagi. Berbakti kepada orang tua, ya, larangan berbuat syirik, dan bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua. Kemarin itu surat Luqman ya kalau nggak salah. Latihan kemarin, Kak. Ya, tapi pembahasannya tentang itu. Ya udah, sebelum belajar yuk baca doa dulu ya. Iya, Kak. Pimpin oleh Abang Rio. Weh. Hai. Rio lah, sekali-sekali. Sebelum belajar mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni. Yo, gimana tuh doanya, tangannya kok kayak gitu? Udah siap belum? Dia baru kayak gitu, cepat ya doanya. Oke, baik adik-adik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Nah, oke adik-adik, kemarin kita sudah belajar surat Luqman. Ayat berapa? Ayat 13 atau ayat 14. Tentang menjauhi perbuatan syirik, nggak boleh ke dukun, jangan datang ke peramal ya, atau nyembah-nyembah pohon, nyembah-nyembah setan, tidak boleh. Kemudian kita juga diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua dan diperintahkan untuk bersyukur. Siapa yang bersyukur berarti dia mengikat nikmat yang Allah berikan kepadanya, sehingga nikmat itu nggak akan lari darinya karena udah terikat dengan syukur yang dia lakukan kepada Allah. Kalau kita nggak syukur sama Allah, berarti kita membuka ikatan itu, sehingga nikmat yang Allah berikan bisa pergi meninggalkan kita. Oke? Contohnya, kita diberi nikmat sehat mata kita. Oh, matanya cerah, bagus. Disyukuri sama dia. Insya Allah nanti matanya akan sehat terus sampai hari tuanya, sampai akhir hayatnya. Karena diikat oleh syukur tadi. Kalau tidak bersyukur kita nanti ya bisa datang azab dari Allah. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang ini Kakak share ya. Mana nih mau kakak mau nge-share? Coba adik buka apa modulnya. Modul apa? Saya buka modulnya. Modul agama lah. Ya, tunggu. Oke. Bo. Fahri masih ada kan modulnya? Iya masih ada. Masih, Kak. Masih. Udah pakai. Ya. Ayo. Udah, Kak. Udah.
Siapa yang nyanyi tuh? Oh, Enggak, ngaji. Kak. Hari. Oh, iya, Kak. Oh, sudah dibuka? Sudah, Kak. Oh, bentar ya. Membuat aku membuat aku Buka halaman 100 106. berapakah? Halaman 106. Sudah? Sudah, Kak. Allah dengan ihsan. Sudah. Rio sudah? Halaman berapakah? 106 yo. Ya, Halaman 106. sudah Kak. Sudah? Sudah. Cepat ya. Oke, kita akan membahas tentang meraih kasih Allah dengan namanya ihsan. Teman Rio, teman Fahri ada nggak namanya ihsan? Ada ya? Kalau nggak temen ya ada lah yang kenal namanya ihsan. Apa sih ihsan itu bagus? Gitu kan? Nah, tema kita meraih kasih Allah dengan ihsan, dengan berbuat ihsan. Ihsan tuh kawan Adik-adik di mute dulu ya, kalau ada yang mau disampaikan baru dulu. Kawan Upin Ipin. Ihsan itu ya. Ya bisa jadi ihsan. Jadi ihsan itu, ada yang tahu artinya ihsan? Tahu Kak. Nah, ihsan itu artinya baik. Secara bahasa, apa ya? Baik. Iyo. Apakah? Oke. Kalau secara bahasa artinya baik. Kalau menurut istilah, ihsan itu adalah berbuat baik dengan ikhlas, ya, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pembahasan kita hari ini tentang berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa, Kak Gus? Ya, kepada semuanya. Kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada lingkungan. Nah, Dedek silakan Al-Qur'an. Yang baca ayatnya Fahri, yang baca artinya Rio. Sudah dibuka, Dek? Sudah, Kak. Iya, sudah. Sudah Kak. Oke. Silahkan dimulai dengan ta'awuz. Halaman 100. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Nah, bagus. Lanjut artinya. Dan ingatlah ketika kami mengambilkan janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah. Saudara.
Subhanahu wa ta'ala. Ta'ala dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanalah salat dan tunaikanlah zakat, tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Alhamdulillah. Udah kau. Udah, alhamdulillah. Ntar pesawat lagi lewat. Oke, lanjut adik-adik, buka halaman 109. Kita belajar kosakata. Di bawah 108 dan halaman 109. Kalau untuk tajwidnya kita skip aja dulu karena untuk penerapan tajwidnya itu sebetulnya harus belajar dari dasar dulu deh. Ya. Kalau langsung belajar ini udah mulai tinggi lah kajinya. Susah juga. Nah, buka halaman 108 dan 109. Kosakata baru. Udah kau. Ya. Fahri sudah? Udah, Kak. Oke. Nah, lihat. Nah, kosakata yang pertama itu akhozna. Akhozna. Akhozna artinya itu kami mengambil. Ingat Dedek, kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya domir. Ya, domir itu seperti kamu, nya, gitu ya. Kita, kami, mereka, ya. Kalau na itu di ujungnya ada na, ini kan akhozna kan ada na kan. Akhozna, na itu artinya kami. Ya, akhozna. Kalau nanti baca Al-Quran, ada nana seperti itu di ujungnya, nah yang beralif saksiyah namanya artinya kami, untuk kami. Domir itu kan ada huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antun, antum, anti, antuma, antun. Kemudian misako. Misako artinya janji. Ya. La ta'buduna. La itu tidak atau jangan. Ya. La. Kalau orang naik haji itu salah satu yang dihafalnya duluan. La itu tidak, jangan. Atau kalau na'am betul. Na'am, ya. Di la itu ingat ya. La artinya tidak atau jangan. La ta'buduna. Ta'budun itu menyembah. Ta'buduna itu kamu menyembah. Jadi kamu tidak menyembah. Ya. La ilaha illallah. La, tidak ada ilaha Tuhan illa kecuali Allah. Bila artinya tidak. Nah, sedikit-sedikit lah belajar bahasa Arab. Ya. Kemudian illallah. Illa itu artinya selain atau kecuali. Ya. Illallah, selain Allah. Ihsanan artinya berbuat baik. Wazil kurba, kerabat, sanak famili kita. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin. Jadi miskin itu kayaknya dari bahasa Arab. Masakin. Kalau orang Minang, wansai. Wansai itu susah, miskin. Bahasa Arabnya masakin.
masakin. Artinya orang-orang miskin. Wa kulu, katakanlah. Kemudian yang sebelah kanan di atas, linnasi. Li itu untuk atau kepada. Nas itu artinya manusia. Hanya ada surat An-Nas, itu artinya manusia, surat manusia. Linnasi, kepada manusia. Husnan, yang baik atau kebaikan. Banyak sebetulnya nama orang tuh yang mengambil dari kata ihsan tuh banyak. Hasan, ya, ihsan, husna. Ada kan semua nama orang itu? Itu artinya ya baik lah. Kemudian wati musolah. Wati musolah itu artinya dirikanlah sholat. Atau laksanakanlah sholat. Wa atuz zakah. Tunaikanlah zakat. Zakah. Tumma artinya kemudian. Lalu kemudian tawallaitum, kalian berpaling. Illa, kecuali qalilan, sedikit atau sebagian kecil, minkum, dari kalian. Wa antum, dan kamu sekalian mu'ridun, para pembangkang. Ya, jadi mu'ridun itu artinya para pembangkang ya. Jangan nanti nama anak Rio nanti buat mu'ridun pula namanya. Apakah Mau buat bahasa Arab lah. Nanti nama anak Rio mau pakai bahasa Arab, Kak. Siapa namanya? Mu'ridun. Nah, jangan buat itu namanya. Nah, itu tidak baik artinya. Artinya para pembangkang. Oke. Oke. Nah, kita kembali ke atas lagi. Kita bahas penjelasan tentang surat surat apa tadi? Surat Al-Baqarah ayat 83. Di halaman 107. Kita balik ke atas ya. Oke. Rio, Fahri, dengar suara kakak kan? Dengar, Kak. dengarkah Oke. Jadi sebetulnya di dalam ayat ini banyak pelajaran yang kita ambil, yang kita bisa petik. Ya, Dek. Jadi Al-Quran ini sebetulnya pedoman yang sempurna untuk kita. Kalau kita mau bahagia, mau selamat di dunia dan akhirat, ikutilah Al-Quran, firman Allah dan sunnah Rasulullah. Nah, di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat 83 ini, Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Jadi Allah menceritakan tentang Bani Israel sebetulnya. Di dalam Quran itu kan ada akidah, keyakinan, ada ibadah, ada sejarah juga ada. Sejarah, kalau kita kan Kak Zetri tutornya kan. Di Al-Quran juga membahas tentang sejarah. Dan data yang paling valid adalah Al-Quran kalau mau bahas tentang sejarah. Silahkan diuji. Dan memang sudah teruji. Ya, kabar-kabar sejarah yang disampaikan dalam Al-Quran. Seperti tentang Fir'aun. Ya. Dan banyak lagi kisah-kisah dalam Al-Quran sudah terbukti kebenarannya. Nah, janganlah kamu menyembah selain Allah. Nah, kemarin sudah kita bahas, jangan menyembah selain Allah. Sebetulnya ini inilah dosa yang paling besar. Yang kakak bilang kemarin kan, syirik. Dosa besar banyak. Durhaka kepada orang tua, minum minuman keras, membunuh, berzina. Dan di antara dosa-dosa besar itu, dosa yang paling besar adalah syirik. Menduakan Allah. Nah, menduakan Allah itu bukan hanya sekedar menyembah pohon, bawa saji-sajian ke laut, bawa saji-sajian ke pohon-pohon besar. Banyak minta-minta sama setan, minta nomor togel, minta banyaklah. Bukan hanya itu, tapi ada syirik, namanya syirik kecil. Syirik kecil tahu nggak? Syirik kecil itu seperti ria. Itu yang harus dihati-hati.
Kalau syirik besar kemarin sudah kita bahas. Yang menduakan Allah, pergi ke dukun, minta tolong sama dukun, minta bantuan sama jin. Itu syirik besar, udah jelas, sudah paham kita itu yang kemarin. Tapi ada lagi yang lebih apa ya, lebih halus ya. Yang harus lebih hati-hati kita. Apa itu? Syirik kecil. Syirik kecil itu contohnya ria. Ria itu beramal karena ingin dipuji, karena ingin dilihat orang, ya, bukan karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan menduakan itu. Seharusnya kita beribadah itu karena Allah. Tapi kita beribadah karena orang lain. Berarti kita lebih mendahulukan orang lain daripada Allah. Kita lebih mementingkan orang lain yang ingin memuji kita daripada Allah yang menciptakan kita. Maka ria itu termasuk syirik kecil. Hati-hati ya, Dedek. Ria itu sangat susah dideteksi. Ya, sangat susah dideteksi. Nah, maka berhati-hati. Kemudian, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua. Ini amalan yang sangat-sangat apa ya? Kayak lagu orang Roma Irama, keramat lah. Jadi, orang tua kita masih hidup kan? Iyo, ya ibunya masih ada. Pak Hari juga masih ada kan? Iya, Kak. Bahkan Rio ada yang baru lagi, ya kan ya? Pak Polisi. Apa ya? Ya, walaupun begitu kita harus tetap berbakti kepada orang tua kita. Ya, kalau kita mau senang di dunia, mau senang di akhirat, berbakti kepada orang tua. Kalau nggak percaya, ya silahkan lihat orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Dan lihat orang-orang yang durhaka sama orang tuanya. Orang yang durhaka sama orang tuanya itu sengsara dunia dan akhirat. Pasti itu. Nah, kalau dia mencuri, mungkin di dunia dia selamat, nggak ketahuan. Dia dapat barang, dia dapat duit hasil curiannya. Bisa dia senang-senang umpamanya kan. Tapi di akhirat dia pasti kena hukum. Umpamanya orang yang berzina, di dunia mungkin nggak ketahuan. Tapi di akhirat kalau dia tidak bertobat, pasti akan dihukum. Tapi ini ada yang beda. Kalau kita durhaka sama orang tua. Yang durhaka sama orang tua ini lebih sengsara. Dia bukan cuma di akhirat aja sengsaranya. Dia pasti sengsara di dunia. Sengsara dunia dan sengsara di akhirat. Dan sebaliknya siapa yang berbakti membahagiakan orang tuanya, hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Kalau ada yang nggak percaya, lihatlah orang-orang di sekitar. Atau lihat pada diri kita sendiri. Kalau kita durhaka sama orang tua, pasti hidup kita susah. Nggak enak hidup kita. Maka kalau ada yang salah-salah, kita punya salah kepada orang tua selama ini, minta maaf sama orang tua. Minta maaf, minta ampun kepada Allah. Ya. Ya, ada yang mau disampaikan? Yo, Fari. Apakah? Ada yang mau disampaikan? Enggak. Oke, kakak lanjut ya. Nah, setelah menjauhi, ya, tidak menyembah selain Allah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, ini lagi berbuat baik kepada anak yatim. Nah, berbuat baik kepada anak yatim. Beberapa bulan yang lalu kita datang ke panti asuhan. Kita melihat dan berbagi kepada anak yatim. Rasulullah sangat senang kepada orang yang berbuat baik kepada anak yatim. Dan orang yang jahat menghardik anak yatim itu termasuk orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka orang-orang yang menghardik anak yatim. Ya. Dia sebagai pendusta agama. Mendusta sama orang aja kita berdosa, apalagi jadi pendusta agama. Besar dosanya. Jadi usahakanlah kalau ada rezeki,
ada duit yang cukup, ya, rezeki yang banyak. Usahakan setidaknya ada satu anak yatim yang kita urus, kita rawat, kita jaga. Jadi, karena anak yatim ini gimana ya? Sedih jadi anak yatim. Kita alhamdulillah masih dapat kasih sayang orang tua. Ya, keperluan kita masih disediakan orang tua. Kalau anak yatim ini dari mana? Dia dapat kalau nggak dari kita. Ya, anak yatim ini orang tuanya kita lah, saudara-saudara sesama muslim. Maka bantulah, usahakanlah dan sering-seringlah membantu anak yatim. Ya, orang yang merawat anak yatim, memelihara anak yatim, nanti di surga sangat dekat dengan Rasulullah. Ya, usahakan tuh. Kalau murah rezeki, rajin-rajin kunjungi anak yatim, minta doain. Dek, doain ya abang mau jadi ini, mau jadi pilot, mau jadi dokter. Doain, mudah-mudahan abang jadi dokter yang baik, jadi dokter yang bermanfaat untuk orang banyak. Jangan lupa sama anak yatim. Tapi kita jangan salah mendefinisikan anak yatim itu. Anak yatim itu adalah orang yang sudah tidak ada ayahnya, tapi dia masih kecil. Kalau sudah tua, tidak anak yatim lagi namanya. Kalau sudah berkumis, sudah berjenggot, tidak anak yatim lagi namanya. Anak yatim itu yang belum balik dia. Ya, yang belum balik, yang ayahnya sudah tidak ada lagi, sudah meninggal. Nah, kemudian kita juga disuruh berbuat baik kepada orang-orang miskin. Nah, Allah mendahulukan nih kalimatnya lebih dulu anak yatim harus kita berbuat baik daripada orang miskin. Kenapa gitu Kak Agus? Karena kalau anak yatim ini dari mana dia dapat apa ya? Siapa yang membantunya? Dia tidak bisa berusaha sendiri. Dia masih anak-anak, orang tuanya sudah tidak ada. Sementara orang miskin, walaupun dia susah kehidupannya, tapi dia masih bisa berusaha. Makanya situ didahulukan anak yatim, baru orang miskin. Jangan lupa sama orang miskin, ya, supaya tidak ada kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Kita rela nginap di hotel, jalan-jalan, habis uang kita 100 juta dalam 2 hari umpamanya. Sementara tetangga kita masih ada yang miskin, belum makan selama 2 hari. Cocok nggak itu? Tidak cocok. Berarti kita lupa kepada saudara kita. Ada seorang ulama yang masih hidup sekarang. Dia pergi ke Arab lah. Ditawari nginap di hotel. Yang hotelnya itu 1 malam 150 juta bayarannya. Ditawari. Ini ditawari. Tapi dia nggak mau. Kenapa nggak mau? Dia masih teringat sama orang-orang miskin, saudara-saudaranya. Nggak tega hatinya kalau dia tidur di kamar di hotel yang mahal, sementara masih banyak saudara-saudaranya yang miskin kesusahan. Nggak sampai hati. Begitulah seharusnya kita. Haluskan perasaan kita mengingat orang-orang yang susah di sekitar kita. Ayo, ingat itu orang-orang susah. Kalau sahabat-sahabat, orang-orang soleh dulu tuh, kalau ada rezeki dia sibuk nyari orang-orang yang miskin untuk disedekahin duitnya. Orang-orang miskin. Cari siapa yang susah ini. Ada tetangga kita yang agak kesulitan enggak? Ini bagi, ini kasih duitnya. Ini bagi makanannya. Itu kalau orang-orang soleh nih. Umpamanya nggak ingat sama saudara, dia diam-diam aja. Kok bisa orang jangan ada yang tahu kalau kita banyak. Banyak yang utang, banyak yang minta, banyak ini gitu kan. Kalau orang-orang soleh itu beda. Dia yang nyari itu orang susah di mana. Dia lihat tetangga-tetangganya, keluarganya ada nggak yang kelaparan. Kalau ada nih ada rezeki dari Allah. Berbagi. Nah, duit yang banyak itu pun kalau kita belikan baju itu akan laku ya. Kalau kita belikan makanan itu jadi kotoran. Kalau kita sedekahkan kepada orang miskin, kepada anak yatim, insya Allah itulah bekal kita di akhirat.
kehidupan dunia sama akhirat tuh perbedaan waktunya sangat jauh, lama di akhirat tuh lama. Ya. Lama sekali di akhirat dan sangat susah sekali bagi orang yang banyak dosa. Maka siapkanlah bekal kita dengan bersedekah dan membantu orang-orang di sekitar kita. Lanjut. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Bertutur katalah yang baik kepada manusia. Nah, bertutur katalah yang baik kepada manusia. Nah, kalau kita di sekolah, mungkin ada yang namanya bully. Ya. Kalau dia membuli berarti dia tidak ngikut sama ayatnya. Nggak dijalankannya ayat surat Al-Baqarah, ayat 83 ini. Jadi kita sebagai seorang muslim itu diajarkan untuk bertutur kata yang baik. Setiap kalimat yang keluar dari mulut kita, usahakanlah itu kalimat yang bermanfaat. Ya kalau orang yang soleh itu yang keluar dari mulutnya itu tidak sembarangan. Ya kalau tidak zikir, ya nasihat. Itu. Dia tidak mau ngomong yang banyak-banyak muluk-muluk. Berbicara yang nggak guna, nggak ada manfaat. Tidak mau. Ya. Sebetulnya orang itu bisa dinilai dari mulutnya sebetulnya. Ini rahasia ya. Rio sama Fahri sama Kak Weni. Orang itu sebetulnya bisa dilihat dari mulutnya, dari apa yang keluar dari mulutnya. Kalau adik-adik mau nengok orang itu baik atau nggak baik, sebetulnya bisa dilihat dari apa yang keluar dari mulutnya. Ya, karena ceret itu akan mengeluarkan apa yang ada di isinya, apa yang ada di dalam ceret itu. Kalau ceret itu isinya kopi, yang keluar ya kopi. Kalau ceret itu isinya teh, yang keluar dari corong ceret itu ya teh. Kalau isinya susu, yang keluar susu. Begitu juga manusia. Kalau isinya kotor, yang keluar dari mulutnya itu kotor juga. Dan kalau isinya baik, dan yang keluar dari mulutnya itu akan baik. Ingat itu. Jika kalian kuliah, adik kuliah banyak ketemu teman-teman. Kalau mau melihat orang sini keluar yang nggak ada gunanya. Kualitas terendah tadi orang-orang yang suka mencaci maki ya kan, semua salah sama dia. Apa yang dikeluar dari mulutnya nyalahin orang, fitnah orang. Di atasnya yang lebih ya di atasnya lah, tidak seburuk yang di bawah. Itu orang yang keluar dari mulutnya kata-kata yang sia-sia. Contohnya apa Kak Gus? Yang ngomongnya nggak ada gunanya. Yang ngomongi bola. Ngomongin bola ada nggak gunanya? Nggak ada manfaat. Yang ngomongnya ngalor ngidul nggak ada manfaat. Ya dosa nggak dosa sih, cuman nggak ada manfaatnya. Nah itu kualitas yang sedang lah. Itu pun bagus nggak dicontoh Kak Gus? Ya sebaiknya jangan contoh seperti itu. Dan kualitas yang tertinggi, orang yang baik, orang yang soleh itu, yang keluar dari mulutnya itu kata-kata yang baik. Kata-kata nasihat, zikir, mengingat Allah, mengajak kita untuk kebaikan. Itulah orang-orang yang kualitas terbaik. Carilah kawan yang seperti itu, yang keluar dari mulutnya perkataan-perkataan yang baik. Nabi Muhammad tuh orangnya lemah lembut, tidak kasar. Kalau ngomong tuh senang. Ya, sahabat-sahabat tuh merasa kalau dia orang yang paling dekat sama Rasul. Gimana tuh caranya? Rio berteman sama Fahri, tapi Rio merasa di antara teman-teman di kelas 12, Rio yang paling dekat sama Fahri. Nah, Tasya juga merasa seperti itu.
Tasya berteman sama Fahri, tapi dia merasa di antara semua teman-temannya dia yang paling dekat sama Fahri. Begitulah Nabi Muhammad. Sahabat-sahabatnya semua itu merasa dia yang paling dekat